Pernah kepikiran nggak sih, apa yang bikin sebuah sekolah itu bisa dibilang benar-benar aman? Nah, baru-baru ini ada peraturan baru, namanya Permen Nomor 6 Tahun 2026, yang dirilis untuk menjawab pertanyaan itu. Dan ini bukan cuma aturan biasa loh, ini adalah sebuah cetak biru baru yang dirancang untuk melindungi setiap siswa di Indonesia. Oke, untuk ngertiin peraturan ini, kita harus mulai dari akarnya. Kalimat ini bukan sekedar basa-basi pembuka ya, ini adalah penegasan hak asasi yang jadi fondasi dari semua pasal yang bakal kita bahas. Ini adalah janji bahwa setiap sekolah itu wajib hukumnya jadi ruang yang aman dan nyaman. Nah, pertanyaannya, kenapa kita butuh cetak biru baru ini sekarang? Apa sih ide besarnya? Jadi gini, peraturan ini dibuat bukan cuma buat nanganin masalah kalau udah kejadian, tapi justru untuk proaktif, untuk membangun sesuatu yang jauh lebih mendasar, sebuah budaya aman. Nah, ini dia jantungnya peraturan ini, menciptakan budaya sekolah aman dan nyaman. Ini jauh lebih dari sekedar aturan di atas kertas. Ini soal membangun sebuah ekosistem, sebuah kultur di mana rasa aman itu jadi bagian dari napas sekolah sehari-hari, bukan lagi sesuatu yang mewah atau pilihan. Visi yang keren ini nggak berdiri sendiri ya, dia ditopang sama 4 pilar yang kelihatannya beda, tapi sebenarnya saling nyambung. Yuk kita kupas satu-satu biar kelihatan betapa lengkapnya pendekatan keamanan yang baru ini. Pilar pertama, ini soal keamanan spiritual dan keagamaan. Ini bukan cuma ngomongin toleransi yang pasif, tapi soal perlindungan yang aktif. Jadi setiap siswa bebas menjalankan keyakinannya, dan di saat yang sama, kerukunan di tengah perbedaan itu juga harus diperkuat. Selanjutnya, pilar kedua, lingkungan fisik. Sekolah itu secara harfiah harus jadi benteng yang aman. Artinya apa? Bangunannya harus kokoh. Aksesnya harus gampang buat semua siswa tanpa kecuali, dan desain ruangannya pun harus pintar buat meminimalkan risiko bahaya. Nah, pilar ketiga ini nih yang bikin definisi aman jadi luas banget. Ini udah bukan ngomongin fisik aja, tapi juga soal kesehatan mental dan emosional. Tujuannya memastikan setiap siswa merasa diterima, dihargai, dan punya tempat buat tumbuh, persis kayak tunas tanaman di dalam kepala itu, tanpa ada rasa takut dihakimi. Dan yang terakhir, cetak biru ini dengan tegas ngomongin lapangan bermain zaman sekarang, dunia digital. Jadi, keamanan siber, etika berinternet, sampai perlindungan data pribadi, sekarang itu semua jadi bagian yang nggak terpisahkan dari definisi sekolah aman. Oke, dari visi, sekarang kita geser ke bagaimana cara mewujudkannya jadi kenyataan. Karena kan ide sebagus apapun, kalau nggak ada rencana aksinya, ya cuma jadi mimpi kan? Peraturan ini ngasih kita semacam siklus penerapan yang sistematis banget. Dimulai dari tata kelola, bikin sistem dan aturan main yang jelas. Lanjut ke edukasi, biar semua orang paham. Terus peran, siapa ngerjain apa, itu harus jelas. Dan terakhir, respons. Kalau ada masalah, gimana cara nanggepinnya secara adil. Kunci dari tata kelola yang kuat itu adalah proaktif, bukan cuma nunggu masalah datang baru gerak. Lewat deteksi dini, sama adanya jalur laporan yang aman dan rahasia, sekolah itu didorong buat mencegah kebakaran sebelum apinya jadi besar. Nah, kerennya lagi, rencana ini juga bikin nggak ada lagi tuh yang namanya area abu-abu. Bisa kita lihat di sini, pembagian tugasnya jelas banget. Mulai dari kepala sekolah sampai staf lainnya, semua orang sekarang tahu persis apa peran mereka dalam menjaga keamanan siswa. Nggak ada lagi saling lempar tanggung jawab. Terus, gimana dong kalau sampai ada aturan yang dilanggar? Nah, peraturan ini menciptakan sebuah sistem yang jelas dan adil banget buat meresponsnya, dengan membedakan jenis pelanggarannya. Jadi, sistemnya tuh pinter banget. Ada 2 jalur yang beda untuk masalah yang beda. Pelanggaran ringan, kayak ngelanggar kode etik sekolah, itu diselesaikannya di internal sekolah. Fokusnya ke edukasi dan pemulihan. Tapi, kalau pelanggarannya udah serius dan masuk ranah hukum, kasusnya bakal dirujuk ke tim khusus di luar sekolah. Dan ini nih, jaminan yang paling krusial. Proses mencari keadilan itu harus jadi jembatan, bukan malah jadi tembok yang menghalangi pendidikan. Hak belajar seorang siswa, mau dia korban ataupun pelaku, itu nggak boleh berhenti di tengah jalan. Satu hal yang ditekanin banget di sini, sekolah itu nggak bisa jalan sendiri. Supaya benar-benar berhasil, ini harus jadi usaha bareng-bareng satu komunitas. Nah, ada pemain baru yang penting banget di sistem ini. Namanya Pokja, atau kelompok kerja. Coba bayangin, mereka ini semacam satuan tugas khusus yang jadi jembatan antara sekolah, pemerintah daerah, dan layanan pendukung lainnya. Jadi, ada support sistem formal dari luar sekolah. Orang tua di sini posisinya penting banget. Sebagai partner utama, mereka punya tanggung jawab buat nguatin nilai-nilai positif ini di rumah. Jadi rasa aman itu nggak berhenti di gerbang sekolah, tapi harus nyambung terus sampai ke ruang keluarga. Dan ini nggak berhenti di orang tua aja loh.
Perannya meluas sampai ke masyarakat sekitar, buat menciptakan ekosistem yang mendukung di luar sekolah. Warung di dekat sekolah, lingkungan sekitar, para tetangga, semua jadi bagian dari jaring pengaman bersama ini. Bahkan, media juga punya peran yang jelas. Tanggung jawabnya ada dua. Pertama, melindungi. Kalau ada kasus, mereka harus laporin secara etis dan jaga identitas anak. Kedua, membangun, yaitu dengan aktif nyebarin cerita-cerita baik dan konten yang positif. Jadi pada akhirnya, peraturan ini bukan sekedar tumpukan kertas. Ini adalah sebuah undangan. Undangan buat setiap guru, orang tua, anggota masyarakat, ya buat kita semua, untuk ikut ambil bagian membangun sekolah yang jauh lebih aman untuk setiap anak. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa, tapi gimana kita semua mau membangun ini sama-sama.